Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest dengan saya Julie dan seperti biasa, di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Nanti tinggal diklik lalu langsung join ya. Di belakang video saya juga akan bahas beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan dari saham-saham yang udah dibahas hari ini. Sebelum mulai, saya disclaimer dulu. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain bisa merasakan manfaatnya juga. Oke, kita langsung mulai aja. Dan kita akan menuju ke Telegram. Jadi semua aksesnya tools Wisdom and Invest itu lewat Telegram. Dan tools ini sebetulnya ada banyak ya, bukan hanya chart aja. Jadi ada screener, ada chart, dan kita kalau untuk member yang udah berlangganan secara premium dan paket komplit itu juga ada room diskusi dan ada stock pick. Sebetulnya bukan stock pick sih ya yang kita sebut, tapi lebih ke inspirasi saham. Tetap kita menganjurkan teman-teman supaya menganalisa secara mandiri, itulah gunanya adanya chatbot dan screener ini supaya teman-teman terbiasa untuk mandiri menganalisa, lebih pede analisanya, dan tidak terpom-pom oleh pihak manapun. Ya, jadi analisanya nanti bisa lebih objektif, bukan subjektif ya. Dan seperti biasa, kita akan mulai dengan analisa kompositnya dulu. Lalu buat teman-teman yang merasa kalau misalnya tools ini tuh bermanfaat banget, kepake banget, dan kepingin pakai tools ini bisa didapatkan dengan dua cara ya. Jadi yang pertama teman-teman bisa langsung aja berlangganan, kontak aja dulu adminnya di deskripsi di bawah, itu ada link chat untuk ke Telegramnya admin. Jadi teman-teman bisa tanya-tanya dulu, jangan jangan nggak usah malu-malu ya. Silakan tanya aja apa aja, nggak masalah ditanyain dulu. Dan kalau mau dapetin secara gratis, caranya gampang banget. Teman-teman tinggal buka aja rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Memang ada syarat minimalnya ya, yaitu minimal transaksi. Jadi memang tools ini kan apalagi tools andalannya kita itu yang haki ada frekuensi analyzer. Ada screenernya juga yang bisa dicek secara intraday ya. Jadi live chartnya ini sehingga teman-teman pasti akan aktif juga bertransaksi. Jadi daripada teman-teman transaksi tapi nggak dapetin apa-apa, mendingan teman-teman transaksi dan nggak dapetin tuh secara gratis ini ya. Bisa dimanfaatkan. Eh, saya lanjut. Kita cek dulu kompositnya, analisa dulu komposit kita. Kalau yang chart win ini untuk analisa secara teknikal. Yang perlu kita perhatiin adalah di bagian momentumnya, lalu ada pixelnya, dan pergerakan harganya ya. Pergerakan harganya dia di atas garis win line atau enggak. Nah, untuk komposit ini, kita analisanya agak berbeda sedikit karena kita tidak mentradingkan indeks kita. Jadi kita cukup lihat aja momentumnya ini berupa titik pink, artinya berpotensi untuk sideways. Hari ini candle merah, volumenya juga besar, jadi kemungkinan akan koreksi dulu nih. Nah, moga-moga sih di area, ini kan ada area yang kayak channel up tapi warna hijau ya. Sehingga kalau selama dia bergerak di dalam situ, ini masih berpotensi untuk up. Nanti kalau di area support nih, ini ada support trennya, mudah-mudahan dia mantul ya, sehingga teman-teman bisa buy on weakness lagi. Barangkali hari ini udah ada yang taking profit, udah mulai kurangi sebagian barang, nanti kita incar lagi saham-saham yang menarik lainnya. Secara foreign flow, nah chart ini adalah perintahnya itu slash SDX Composite, fungsinya untuk ngecekin foreign flow atau transaksi asing. Di sini NBSA ya, net buy sell asing. Hijau itu artinya asingnya net buy. Kalau oranye itu asingnya net sell. Dan yang abu-abu ini artinya rata-ratanya. Dan ini bagus karena rata-ratanya terus meningkat. Mudah-mudahan akan segera all time high lagi indeks kita. Mungkin nggak dalam waktu dekat, tapi mudah-mudahan masih ada nih ya. Santa Claus Rally, lalu Januari Effect yang biasa sering kita selalu hijau biasanya tuh.
Nah, kalau mau ngecekin, ini kita punya satu chart juga namanya SP Composite. Fungsinya adalah untuk ngecekin performanya per bulan. Jadi kita bisa tahu probabilitas aja ini ya, memang nggak selalu, tapi kita bisa memprediksikan secara probabilitas. Misalnya di September ini kebanyakan adalah merah. Kalaupun hijau, biasanya hijau-hijaunya tipis-tipis gitu. Ya ini hijau tebal mungkin karena saat itu ini hijau tebal mungkin karena saat itu di 2012 2013 kan terjadi koreksi yang lumayan ya. Sehingga memang mungkin pergerakannya agak berbeda. Nah, kali ini September kita di sini mungkin akan hijau-hijau tipis, jadi bersiap-siap aja pergerakannya akan lebih ke sideways ya. Oktobernya hijau kembali, Novembernya merah kembali. November ini saatnya merah, Desember biasanya hijau. Nah, berarti November kalau ada diskon begitu saatnya kita untuk shopping-shopping. Oke. Nah, September kalaupun merah-merah, ini Oktobernya hijau. Sehingga kita bisa shopping-shopping juga ya September ini. Mudah-mudahan nanti Oktober teman-teman semua pada cuan. Saham yang pertama kita lihat saham pertama yang di request oleh teman-teman, yaitu Antam. Kita cek Antamnya ya. Coba kita cek foreign flow-nya Antam juga deh. Karena biasa Antam ada korelasi dikit ke foreign flow. Kita lihat momentumnya, kalau misalnya lebih bagus sih momentumnya itu berwarna biru Ben Hur dan menanjak ya. Ini saatnya untuk entry. Sinyal entry validnya tuh yang seperti ini. Kalau dia sudah mulai ada momentum, dia di atas garis win dan pixelnya hijau-hijau. Itu adalah saatnya untuk entry. Jadi kalau sekarang sifatnya itu benar-benar hanya spekulatif, memang ada perbaikan momentum. Jadi kalau merah dia menjadi merah tua dan mengecil, ini agak membaik. Tapi kalau biru dia meninggi lalu tiba-tiba dia menurun, itu artinya jelek. Kalau merah kebalikannya ya, menjadi merah tua dan mengecil artinya membaik momentumnya. Ini pergerakannya masih berada di dalam channel down, tapi dia sudah at least udah naik ya ke atas garis win, maka oke. Ini supportnya ini support garis win aja kita pakai 1960 itu menjadi support terdekat. Lalu support low-nya tentunya ya 1865 di sebelah sini. 1865 low yang harga terendah di sini nih menjadi supportnya. Selama dia masih di atas garis win, maka masih oke ya. Mudah-mudahan dia bisa breakout nih dari 2010. 2010 sampai 2040 atau harga high hari ini itu menjadi resistnya. Resistnya ingat 2010, 2040 itu area resist. Kalau dia breakout, dia bikin higher high lagi maka berpotensi untuk ke resist yang di sini. 2220. Ingat supportnya tadi ya, supportnya yaitu 1865 dan di garis win line 1960. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu ASLC. Untuk ASLC ini masih agak kurang oke karena dia masih di bawah garis win line, momentumnya juga masih merah-merah, pixelnya juga masih merah-merah, jadi belum oke dan belum oke. Tapi dia ada di area support. Sini ada support 1777. Mudah-mudahan dia mantul. Sehingga teman-teman kalau mau spek buy silakan, cuma disiplin ya. Kalau dia breakdown dan bikin lower low lagi, maka exit dulu. Karena berpotensi ke support selanjutnya yaitu 168. Kalau support yang di sebelah sini ada di berapa ini? Sebentar, ini ASLC support di 140 sekian ya, 15-an deh. ASLC. Saya cekin dulu. Support selanjutnya 150. Ini ada support sebelah sini. Jadi teman-teman siapin trading plan-nya masing-masing ya, karena saya nggak tahu posisinya teman-teman ini yang nonton ada banyak, saya nggak tahu posisinya, pasti akan berbeda-beda. Ada yang udah punya, ada yang baru mau entry, ada yang lagi nyangkut gitu. Sehingga teman-teman atur sendiri, yang penting sudah tahu area support dan resistnya. Tadi supportnya sudah ya, 177, 168, dan 150. Resistnya kita gunakan garis win line 193. Dan resist selanjutnya 200, 210 sampai di area sini tentunya. Di high-nya ini, di 220. Mana nih, mana nih. Ya, sekitar 220 ya.
Selanjutnya ada Indi. Nah, call kemarin pada naik semua ya. Mudah-mudahan teman-teman kebagian cuan. Karena rata-rata, hampir rata-rata semua batu bara itu pada naik. Indi hari ini dia bikin gap up, volumenya lumayan, momentumnya bagus. Jadi momentum oke, menanjak, volume juga oke, pixel oke, dan dia di atas garis winan. Mudah-mudahan sih gap ini tidak perlu ditutup, tapi kalaupun ditutup, ini gapnya ada di area 3090 sampai 3130. Nah, yang mau buy on, kalau belum punya, maka silakan buy on weakness aja, jangan FOMO ya, karena indeksnya juga lagi mau koreksi. Barangkali dikasih koreksi dulu dan teman-teman bisa entry di agak bawah. Supportnya, kalau misalnya dia tutup gap, tapi dia nggak mau naik, dia mau bikin lower low dulu, maka artinya dia bisa aja ke support sini lagi ya, 2980. Karena masih di atas garis winline tuh. Garis winline-nya 2940. Selama di atas itu masih oke sebetulnya. Dan resistnya tentu di harga high hari ini 3220. Kalau besok dia break high 3220, maka berpotensi ini ada resist juga sih 3225 ya. Jadi resistnya 3220, 3225. Selanjutnya resistnya ada di 3400. Oke. Jadi ini masih oke, tapi buy on weakness aja atau bisa gunakan area VWAP untuk entry. Ini masih bagus. Ada foreign flow kalau nggak salah. Oh, Antam ya. Tadi saya lupa bahas foreign flow-nya Antam. Antam aslinya masih net sell sih. Karena masih grafiknya terus menurun yang garis abu itu. Coba kita cek untuk Indi. Karena setahu saya di batu bara aslinya masih ada entry. Oh, hari ini aslinya jualan nih. Tapi nggak apa-apa, karena grafiknya kan masih menanjak ya. Harga saham itu tidak selalu naik. Kalau koreksi maka wajar-wajar aja, sehingga teman-teman tidak perlu FOMO. Selanjutnya ada Doit. Untuk Doit ini masih konsol, dia di area sini masih konsol ya. Momentumnya bagus, volumenya oke lah. Mudah-mudahan koreksinya kecil aja sehingga koreksi sehat. Pixelnya sih masih bagus. Dengan support di 404. Ini ada support 404 sampai di win line. Win line-nya 390. Selama dia di atas garis win line, ini masih oke ya. Dengan resist di 434. Mudah-mudahan kalau dia breakout, dia bisa menuju ke resist selanjutnya, yaitu 464. Jadi doitnya masih oke selama dia di atas garis win line. Selanjutnya kita ke trim. Untuk trim ini mulai menarik karena hari ini dia berhasil closing high ya, closingnya yang high. Walaupun belum break high, karena waktu itu ada high di sini dan high di sini, tapi cukup oke lah. Candlenya lumayan dengan volume ya di atas rata-rata sedikit dan momentumnya mulai naik lagi, pixelnya mulai oke. Selama dia masih di atas garis winline masih oke. Dengan supportnya 338, 332 dan support 326. Lama dia di atas 326 masih oke. Mudah-mudahan dia akan testing resist 366 karena ini ada area channel up-nya ya. Semoga dia barangkali mau jalannya begini, dia akan testing lagi nih 366. Nah, kalau di 366 ataupun di harga high yang sebelah sini dia tidak mau breakout, maka jangan lupa ya untuk taking profit sebagian. Volumenya sih masih oke nih, rata-ratanya juga sudah mulai ke area 5,6 miliar. Jadi yang tadinya nggak ada volume, ini mulai ada volume. Masih menarik ya si trim ini, cuma buy on weakness saja kalau teman-teman tidak punya. Kalau sudah punya, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop. Selanjutnya setelah trim ada BP. Nah, BP habis breakdown, tiba-tiba dia naik lagi nih. Kalau yang udah kena TS, don't worry. Selalu ada kesempatan di setiap hari ya. Market kita selalu ada kesempatan untuk cuan. Hari ini dia candle bullish, volumenya bagus, tapi momentumnya sih belum oke-oke banget, masih berupa titik pink, jadi masih ada potensi untuk sideway. Kalau yang ingin entry, maka buy on weakness aja, jangan terlalu terburu-buru. Di sini dia masih area resist juga ya, karena waktu itu dia breakdown, walaupun dia naik kembali, dia masih lagi testing nih ceritanya, testing kembali resist yang tadinya support yang dijebolin, gitu ceritanya. Resist terdekat tentu di high-nya
hari ini, yaitu 187. Kalau dia break lagi dari 187, maka berpotensi ke 193. Break lagi, maka oke banget, dia berpeluang ke area 200-an ke atas nih ya. Sini, resist selanjutnya, 202. Kita lihat momentumnya sudah. Untuk supportnya kita gunakan yang di sini aja, yaitu 169. Kalau harga low-nya sih di yang sebelah sini ya. Harga terendah kemarin 164. Selama dia di atas 164, 169 maka masih oke. Barangkali dia akan sideways dulu, maka teman-teman bisa tektokan dulu ya. Buy on weakness aja, lalu sell on strength. Atau kalau cuan, maka kabur dulu. Selanjutnya setelah BP HATM. Mudah-mudahan yang nanya HATM ini tidak nyangkut ya. Karena harusnya sinyal selnya ini udah keluar dari sejak sini nih. Tuh udah segitiga merah, dia breakdown dari win line, momentumnya juga melemah, maka sudah menjadi sinyal untuk exit dan tidak entry lagi nih. Candlenya masih lower low, dia masih di bawah garis win line juga, dan masih ARB juga. Jadi barangkali dia akan masih melanjutkan penurunan. Di sini sih ada support, jadi dia akan tes dulu area supportnya, yaitu 264. Kalau breakdown lagi, maka dia berpotensi masih akan turun lagi. Sehingga teman-teman kalau ingin spec buy, jangan entry dulu ya. Tungguin aja kalau ada pantulan baru oke. Memang on support, jadi tungguin aja pantulan. Kalau ada pantulan, maka spec buy. Tapi kalau dia breakdown juga, maka jangan lupa kabur ya, disiplin. Bagi yang nyangkut, maka ya silakan pikirkan baik-baik mau cut loss atau gimana. Karena memang area support juga. Kalau cut loss tiba-tiba dia naik, harus direlakan ya. Jangan sampai sedih. Lanjut setelah HATM ini ada Seger. Seger ini kalau nggak salah batu bara juga ya. Dan nasibnya emang berbeda dari batu bara yang lainnya. Jadi kalau teman-teman pilih saham, ingat. Kalau pilihlah saham yang menjadi leader. Karena biasanya dia yang ngelit, namanya juga ngelit ya, dia akan rally-nya lebih panjang, lebih lama, dan lebih, apa ya, ya intinya dia lebih cepat lah naiknya. Contohnya seperti Bumi, ABMM, dan Adaro, ya itu rata-rata adalah leadernya. Sehingga saham-saham, misalnya nih teman-teman ketinggalan gitu ya, terus gak berani masuk itu, jadi nyari alternatif yang masih di bawah. Akibatnya nanti teman-teman nggak kebagian cuannya. Kalau mau entry di saham-saham leader, mungkin rasanya nyeremin ya, takutin ya, tapi tenang aja. Ya, tinggal gunakan VWAP-nya aja. Tapi ya jangan terlalu ini juga ya. Maksudnya sekarang tuh lagi pada mau koreksi, jadi bukan saatnya untuk entry. Nah sekarang justru mungkin kayak RMKE atau DOIT yang ketinggalan-ketinggalan mungkin akan menyusul naik, gantian lah naiknya. Nah, untuk Seger ini masalahnya dia tuh masih downtrend. Jadi kalau kita tarik garis resist downtrend ini dia masih menurun. Jadi masih kurang menarik ya. Dia harus mampu untuk break dari downtrend line-nya ini baru bagus. Baru menarik. Memang dia lagi on support, momentumnya sih masih belum bagus, ini belum bagus. Dia lagi on support dengan support 895. Kalau jebol lagi, maka artinya dia mau menuju ke sebelah sini nih di 752 tuh. Jadi masih belum oke ya. Kalau memang mau cari saham batubara, mendingan cari saham yang uptrend tapi belum naik-naik banget. Kalau yang udah di atas, mungkin mau koreksi dulu. Jadi ini belum oke untuk entry menurut saya sih, bukan jadi pilihan saya untuk entry. Kalau nyangkut, maka pertimbangkan sendiri baik-baik. Mau exit dulu, langsung switch ke saham lainnya atau bagaimana. Resistnya ini ada 968 dan MA 200 di 1000. Kalau supportnya tadi udah ya 895. Selain Seger ada film. Nah, film ini juga udah tidak oke karena dia sudah patah tren. Di sini ada trennya yang channel hijau ini. Dia ada patah tren ya dan dia berada di bawah garis win line. Dia bikin lower high. Jadi ini high, ini lower high, ini lower high, sini low, dan dia bikin lower low. Sehingga dia udah bikin pattern tangga ke bawah. Harusnya teman-teman udah sadar ya, ini tidak oke lagi untuk entry.
Jadi yang mau entry dan berpikir bahwa saham film ini murah nih, udah koreksi saatnya entry. No, hati-hati, jangan sampai terjebak. Di sini ada support, supportnya yaitu 2430 dan resistnya di sini. Jadi dia masih konsol ya, tapi konsol dalam tren yang sedang mau bergerak ke bawah. Sehingga teman-teman harus hati-hati jaga di support 2430. Kalau dia breakdown artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Resistnya yaitu di 2700. 2680 sampai 2700. Kalau dia break ke atas sini dan mulai bikin tangga ke atas lagi itu baru menarik. Jadi ini hati-hati ya kalau yang mau entry ya. Selanjutnya BBYB. Untuk BBYB ini ada perbaikan momentum memang, cuma masih belum menarik sih volumenya soalnya nggak ada dan dia di bawah garis win line. Jadi belum menarik kecuali dia tiba-tiba breakout disertai dengan volume, ada momentum. Nah ini menarik. Seperti di sebelah sini ya, itu baru oke. Tuh pikselnya hijau-hijau, dia breakout dan ada momentum. Ini yang bagus. Jadi kita menunggu aja kesempatan itu, baru kita tradingkan, bikin trading plan-nya. Supportnya yaitu 1150, kalau dia breakdown artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke support selanjutnya. Support selanjutnya itu di sebelah sini ya, BBYB, yaitu 1040, kalau yang di sini 940. Resistnya tentu kita bisa gunakan resist ini nih. Dia kan masih bergerak di dalam channel yang warna magenta ya. Jadi 1235 sampai 1285 ini area resist. Oke, itu udah 10 saham. Kita akan langsung bahas saham-saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan dari saham-saham ini ya. Di screener ini sebenarnya screenernya ada banyak. Favorit saya sih biasanya saya pakai screener Haki. Di sini tuh ya ada Bumi, Pegas. Kita akan bahas beberapa dari hasil screener ini. Screener ini juga lumayan oke. Screener Win dia yang menunjukkan ada segitiga hijaunya, tapi kita tetap harus analisa kembali ya. Bukan berarti semua saham yang masuk screener itu artinya kita bisa beli atau langsung bagus gitu. Enggak, kita harus tetap cek, kita harus ngeliat trennya apa dan kita harus tentuin titik entry-nya di mana. Nah, ini ada Agi, Akra, Asa, BMTR, BNGA, dan lain-lain. Ingat, cek kembali. Ini juga ada yang statusnya hold. Hold itu artinya dia sudah muncul segitiga hijau, dia sudah di atas garis win line, tapi kita tetap harus ngecek. Momentumnya udah oke apa belum? Pixelnya udah bagus atau belum? Sehingga kalau dia sudah mulai ada momentum yang menanjak, itu justru kesempatan kita ya untuk entry. Ada screener lain, yaitu TTMGCD. Ini untuk ngecek momentumnya, terutama mencari momentum yang berwarna biru, bisa biru langit ataupun biru Ben-Hur. Nah, ini screenernya sudah keluar, ada BBTN, BCIP, dan lain-lain. Maka kita akan ambil beberapa dan kita bahas ya di sini. Memang nggak bisa bahas semua karena sahamnya banyak banget, tapi kalau teman-teman sudah latihan, akan terbiasa tuh ngelihatnya, langsung ngelihat chartnya, oh ini bagus, ini enggak, ini bagus, ini enggak. Jadi sering-seringlah latihan, terutama buat teman-teman yang sudah punya akses ya ke toolsnya Wisdom and Invest. Nanti silahkan screening-screening lagi, cek-cek lagi chartnya, barangkali teman-teman bisa nemuin saham yang lebih menarik daripada yang saya share di hari ini. Saham yang pertama yaitu Bumi. Cuma Bumi udah naik banget, udah naik banyak nih. Kita lihat STX Bumi dan HKHQ Bumi. Teknikalnya ya, nih trading system win adalah ketika di sini dia breakout, di sini dia breakout, pixelnya hijau-hijau, volumenya semakin menanjak, momentumnya juga semakin menanjak, maka kita bisa ikutan ya di area situ. Memang mungkin sempat kegocek-gocek dikit karena di sini juga sempat nih keluar dari muncul segitiga hijau, tapi kita bisa re-entry tentunya setiap saat ketika dia chartnya sudah kembali bagus. Ini tadi open gap up nih, nggak tahu ada apaan, tapi akhirnya ini ada ekor lagi ke atas, masih kuat juga dia strong, momentumnya masih bagus, pixelnya juga masih oke.
Buy on weakness aja, kalau teman-teman belum punya, bisa manfaatkan angka VWAP ini sebagai area entry. Dan jangan lupa atur money management ya. Ingat, bumi ini agak liar. Tapi perjalanannya sih masih panjang. Mudah-mudahan dia bisa ke resist. Selanjutnya, di sini ada resist-resist selanjutnya 220, 230, dan 256 nih, 270 juga ada resist ya. Ini masih oke, masih panjang semoga perjalanannya. Semoga nyampe 400 ya, semoga. Amin. Dan ini ada foreign flow, tapi baru sedikit sih. Hak-hakinya cukup oke. Yang udah cuan, jangan lupa pasang trailing stop aja. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu Pegas. Hari ini gas-gasan pada naik nih. Si Pegas, lalu ESA ya. Coba kita lihat Pegasnya. Hari ini candlenya candle bullish. Si Pegas. Pixelnya bagus, volumenya juga waktu break, ini kan harusnya dia lagi konsol ya di area sini. Nah, waktu dia break, ini volumenya juga lumayan, artinya oke, momentumnya juga bagus. Dia akan testing lagi nih, high kemarin 1995, kalau breakout berpotensi menuju 2100. Coba kita lihat, oh supportnya ya, ini resistnya udah, supportnya tentu kita gunakan harga low hari ini, 1840. Selama dia di atas 180, artinya dia masih bikin higher high, dan itu oke banget. Yang mau entry, maka buy on weakness aja, jangan lupa di angka VWAP. VWAP tadi 1910. Buy on weakness aja, kalau kita lihat foreign flow, TX Pegas. Ini untuk ngecekin foreign flow-nya. Oh, foreignnya sih jualan ya. Tapi it's okay. Selama price action-nya bagus sih, nggak ada masalah menurut saya. Cuma tetap teman-teman jangan lupa atur money management karena biasanya Pegas harusnya sih dia ngikutin indeks. And then gas yang satu lagi nih, Raja. Kita cek hak kaki Raja dan kalau nggak salah ini yang ada foreign flow-nya. Maka kalau teman-teman nggak mau masuk Pegas bisa spek buy si Raja. Raja. Secara teknikal dia breakout dengan volume juga. Supportnya sekarang di 970 dan 945. Momentumnya membaik. Jadi berpotensi ya untuk testing lagi harga high yang kemarin 1155. Buy on weakness saja tetap mungkin di area-area VWAP karena jauh, ini lumayan jauh si Raja dari area VWAP-nya. Foreign flow-nya ada, masih oke. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu BDMN. BDMN, foreign flow-nya sih nggak gimana-gimana banget ya. Hak-hakinya yang bagus nih. Kita lihat untuk hak-haki. Ntar saya mau share juga yang keren. Nah, jadi chart ini adalah chart unggulan kita yang selalu saya suka banget pakainya. Dia ada frekuensi analyzer. Semakin tinggi spike-nya semakin bagus ya. Karena spike ini menunjukkan adanya big money. Jadi ada big money, tapi big money-nya mau turunin harga atau mau naikin harga. Kita kan nggak tahu. Sehingga kita perlu dibantu dengan yang bawah ini nih. Haka-haki namanya. Yang hijau-hijau itu artinya banyak yang haka. Kalau yang merah itu artinya ada yang haki. Ini si BDMN. Saya cekin deh yang lain-lain ya. Yang naiknya BKSL. SMDM. Tuh, jadi kelihatan si BKSL ini walaupun tadi arah, ini sempat ada yang buang barang nih. Jadi hati-hati ya, besok kalau karena dia arah si BKSL ini, mungkin besok open akan, oh nggak jadi arah ya, nggak jadi arah, overnya jadi ini. Oke, memang kelihatan di sebelah sini ada yang buang barang, jadi jangan lupa pasang trailing stop kalau teman-teman masih pegang nih si BKSL-nya ya. Dan SMDM-nya sih masih oke. Ini ada spike, ada spike, ada spike. Oh, spike-nya banyak nih. Dan ini masih up. Nggak merah-merah seperti si BKCL tadi. Jadi enak banget si Hakaki dan frekuensi analyzer ini untuk kita gunakan, terutama kalau kita mau fast trading ya.
Jadi kita bisa ngecek, kita giring, kita kawal dengan 5 menitnya menggunakan si Hakahaki. Oke, kembali ke analisanya BDMN. BDMN hari ini breakout, jadi menarik, volumenya juga lumayan, momentumnya mulai ada, dan pixelnya hijau-hijau. Cuma teman-teman buy on weakness aja ya, karena indeksnya juga mungkin besok entah dia akan koreksi dulu, karena sudah naik banyak, dan hari ini sudah banyak yang taking profit. Jadi jangan terlalu agresif, selalu ada kesempatan untuk kita entry dan cuan. Ya, buy on weakness aja. Jangan lupa gunakan VWAP-nya. Ini VWAP-nya 2760. Bisa kita gunakan sebagai support. Ini juga ada support 2720 ya. Untuk BDMN. Selanjutnya BES. Nah, ini banyak yang naik. BKSL, BDMN ya. Oh, BKSL juga masuk screenerku tadi ternyata. Oke, BES. Kita bahas BES-nya dulu nih. BES-nya breakout dengan volume yang besar juga. Momentumnya mulai ada. Jadi ini menarik. Kalau mau entry, silakan buy on weakness saja. Bisa gunakan VWAP. VWAP-nya di 167 ataupun di area support yang ini ya. Ini ada support 162, 164 nih. Yang tadinya resist dia menjadi support karena dia sudah breakout. Resist selanjutnya yaitu 174, 175, dan 185. Ini base-nya bagus nih. Selanjutnya BKSL. Ternyata saya catat BKSL juga nih. Mau dibahas. Kita cek Hakaki base-nya dulu deh. Hakaki base masih oke ya. Kita bisa lihat dia ada spike dan ada action HK-nya. Makanya harganya naik. So far masih oke, walaupun ada buangan-buangan tapi masih kecil-kecil aja. Mudah-mudahan ini masih lanjut. Jadi jangan lupa yang baru mau entry, buy on weakness aja. Jangan terlalu FOMO ya. Hari ini BKSL-nya volumenya besar, momentumnya ada. Yang mau buy on weakness, tunggu aja di area-area support. Ini ada 66, 62, dan 59 sampai 60. Itu area-area supportnya. Jadi tunggu aja, mungkin dia akan koreksi-koreksi dulu, maka teman-teman bisa pantau, bisa mencari kesempatan ya untuk entry. Ini kayak waktu itu nih, BKSL naik nih. Kalau teman-teman entry-nya di pucuk, ternyata dia akan koreksi dulu. Ini juga habis itu naik lagi. Nah, teman-teman entry-nya di buy on weakness. Ini mungkin dia naik, kalau koreksi lagi beberapa hari, maka kesempatan untuk buy on weakness ya. Jadi jangan terlalu FOMO. Oke, jadi kira-kira itu aja. Udah ada 16 saham yang kita bahas hari ini. Memang sahamnya sebetulnya masih ada banyak, dan rata-rata banyak yang lucu-lucu ya, unyu-unyu gitu. Rata-rata transaksinya unyu-unyu aja, jadi nggak bisa banyak-banyak, dan saya kayaknya nggak bisa bahas di sini deh, karena takutnya nanti begitu dilihat oleh banyak teman-teman, nanti langsung dihajar malah jadinya jelek. Sebaiknya untuk saham-saham yang unyu-unyu ini, teman-teman analisa aja sendiri, screening sendiri ya, karena sahamnya itu juga ada di dalam screener. Teman-teman tinggal ngecek aja kira-kira saham apa nih yang ada, yang udah mulai higher high, udah mulai ada volumenya, mungkin belum liquid-liquid banget, tapi udah ada volume ya, volumenya mulai meningkat. Sering saya share di sini ciri-ciri dan gejala-gejalanya, bagaimana sih saham-saham gorengan yang menarik untuk ditradingkan. Jadi sahamnya mulai higher high, ada volumenya, rata-ratanya mulai menaik, yang tadinya nggak liquid, tiba-tiba mulai jadi 1 miliar, apalagi dia mulai 2 miliar gitu ya, itu mulai menarik. Silakan teman-teman bikin dan atur trading plan-nya masing-masing. Oke, semoga ini bermanfaat, semoga teman-teman selalu sehat, semoga teman-teman cuan tentunya, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Thank you.